Pemilu di Jerman. Ya, kita baru saja di sini menyelenggarakan sebuah pemilu yang boleh dibilang lumayan panas, dikarenakan ini adalah pemilu di mana tidak ada petahana yang lagi maju sebagai calon kandidat setelah 16 tahun. Angela Merkel yang menjabat sejak tahun 2005 memutuskan untuk tidak lagi melanjutkan pemerintahannya hingga tahun 2021 dan sekarang sedang dicari bergantinya adalah siapa. Pemilu ini memang sempat lumayan panas dikarenakan ada drama antar kandidat, drama antar partai, dan lain sebagainya. Dan ini pun juga terus berlangsung bahkan ketika hasil pemilu sudah keluar. Karena saat ini koalisi harus terus dirundingkan karena kan tidak ada partai yang mencapai mayoritas suara di parlemen. Lantas sekarang apa yang terjadi, bagaimana kita bisa sampai di sini, dan apa dampak ke depannya? Berikut ini aku akan bahas di video berikut ini. Sebelum mulai video ini, izinkan aku kasih disclaimer dulu bahwa ini adalah ringkasan yang sangat ringkas mengenai pemilu di Jerman. Dan kalau kalian misalnya pengen lebih tahu lebih dalam mengenai sistem pemilu di Jerman, ataupun juga hasil atau berita terkini seputar di Jerman, maka kalian bisa silakan cek video DW Indonesia, atau kalian bisa silakan klik info-info berita terkini yang berada dalam bahasa Jerman. Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube-nya Hertoni, di mana aku biasa memberikan video seputar belajar bahasa Jerman, informasi mengenai seputar Jerman, dan seputar kuliah di Jerman. Dan memang pemilu di Jerman ini adalah sesuatu yang menarik, karena kalau boleh dibilang dari pengalaman aku menyaksikan pemilu ketika aku tinggal di Indonesia dan tinggal di Amerika, pemilu Jerman ini merupakan sesuatu yang amat ideal. Karena di Indonesia banyak partai ideologi mirip-mirip. Di Amerika Serikat, partai hanya dua, ideologi sangat terpolarisasi. Sedangkan di Jerman, partainya tuh hanya ada sedikit, tidak sampai 10, yang lumayan besar, dan mereka mencakup berbagai macam ideologi. Istilahnya kalau kalian misalnya mau bergeser dari ekstrem kiri ke ekstrem kanan, kalian harus melewati beberapa partai terlebih dahulu. Tidak seperti di Amerika atau misalnya di Indonesia. Nah, kembali lagi ke konteks di Jerman. Jadi sebetulnya di Jerman itu ada banyak sekali partai, ada 6 yang paling besar saat ini, yakni Partai Konservatif, CDU, CSU, atau biasa disebut sebagai Union. Selanjutnya aku akan sebut sebagai Partai Hitam. Lalu Partai Sosialis SPD, aku akan sebut sebagai Partai Merah. Partai Hijau, Die Grüne, aku sebut Partai Hijau. Liberalien, atau Partai FDP, Freie Demokratie, yang aku akan sebut sebagai Partai Kuning. Lalu ada juga partai yang ekstrem kiri di Linke, dan juga partai ekstrem kanan Atlantik für Deutschland atau AfD. Nah, ke-6 partai ini sempat mendapatkan kursi pada parlemen tahun 2017. Dan di tahun 2021 ini, mereka berhasil kembali masuk ke parlemen, namun dengan komposisi suara yang sangat berbeda dibandingkan dengan sebelumnya. Karena pertukaran posisi pertama, siapa yang menang, dan ada juga berbagai suara yang kalah. Namun sebelum kita masuk ke hasil pemilunya, kita terlebih dahulu akan lihat bagaimana calon kandidatnya pada saat ini. Jadi pada pemilu kali ini, untuk pertama kali dalam sejarah Jerman, ada 3 calon kandidat yang mencalonkan diri dari masing-masing partai. Kalau dahulu biasa hanya ada 2, yakni Partai Hitam dan juga Partai Merah, maka kali ini Partai Hijau berhasil mencapai poin yang cukup sampai mereka merasa bahwa, oh, udah waktunya buat aku untuk mencalonkan sebuah calon kandidat. Dan calon kandidat tersebut adalah Annalena Baerbock dari Partai Hijau. Sementara untuk calon dari 2 partai lainnya, yakni adalah Armin Laschet, yang dulu adalah Perdana Menteri dari negara Nordrhein-Westfalen untuk Partai Union, dan juga Olaf Scholz yang sekarang menjabat sebagai Menteri Keuangan untuk Partai Sosialis. Masing-masing ketiga kandidat ini mengalami permasalahan masing-masing, terutama pada kandidat Partai Hitam dan juga Partai Hijau. Pertama-tama, untuk Armin Laschet, memang dia dari awal sudah boleh dibilang itu kurang populer dikarenakan kebijakan lockdown corona di negara bagiannya yang cenderung lebih pelin-pelan dibandingkan dengan Kansler Angela Merkel dan juga pesaing kandidat dari sesama Partai Union ini, yakni Ketua Partai CSU, Markus Söder, yang juga adalah Perdana Menteri Bayern. Nah, permasalahannya adalah karena dia sudah terpilih, ditambah lagi ketika sedang terjadi banjir besar di negara bagiannya, dan Presiden kita, Frank-Walter Steinmeier, sedang menjalankan pidato yang menggunakan ucapan duka cita, ia malah justru tertawa di belakang bersama dengan koleganya lain, sehingga menimbulkan kesan bahwa, oh, dia ini kurang peka terhadap rakyat. Dan juga ada beberapa kalimat di bukunya dia yang tergolong dalam plagiat. Dan belum lagi ada banyak sekali skandal, seperti contohnya, ia menghilangkan kertas ujian orang saat sedang menjadi dosen di RWTH Aachen. Sehingga yang terjadi adalah pada saat ini, dia reputasinya sangat-sangat jatuh. Lalu berlanjut ke Partai Hijau, yakni Annalena Baerbock.
Banyak yang bilang dia juga sudah kurang populer untuk pada awalnya karena dia memang tidak punya pengalaman duduk di kursi pemerintahan selain sebagai anggota Reichstag atau anggota DPR. Tapi belum lagi, ada berbagai skandal yang menimpanya, antara lain pemalsuan data di resumenya dia, lalu juga plagiat di bukunya, dan juga dia telah melaporkan penghasilan tambahan saat ia sedang menjadi anggota parlemen di tahun 2019. Semua itu juga mengakibatkan nilai popularitasnya itu turun drastis. Tinggal tersisa Partai Sosialis. Kandidatnya Olaf Scholz yang sudah dicalonkan memang jauh lebih dahulu, yakni lebih dari 1 tahun sebelum pemilu berlangsung. Nah, tapi bukan berarti dia adalah kandidatnya 100% bersih, karena ia menjadi saksi dari penggelapan pajak milik Bankum X saat ia menjadi wali kota Hamburg, dan juga saksi pemalsuan data akuntansi dari salah satu perusahaan fintech terbesar di Jerman dan di dunia, yakni Wirecard, yang bangkrut pada tahun 2019 saat ia masih menjadi Menteri Keuangan. Namun, dia tetap populer dikarenakan ketika dia sedang dalam perdebatan, ia termasuk calon yang paling kalem dibandingkan dengan yang lain yang meledak-ledak. Dan juga karena ini adalah isu yang mungkin kalau kita misalnya duduk di tempat bareng keluarga atau lain sebagainya, mungkin ini adalah isu yang terlalu kompleks untuk dibahas karena memang investigasinya saat ini belum selesai dan belum jelas sebetulnya apa sih peran dari Olaf Scholz ini, apakah sebagai saksi atau apakah sebagai tersangka. Tapi yang jelas dikarenakan ia adalah yang paling mendingan dari semuanya, maka popularitas dari partai SPD ini naik. Walaupun pada awal-awalnya memang sempat berganti posisi, nanti CDU, nanti Grüne, lalu kemudian nanti SPD. Tapi pada akhirnya SPD yang naik sehingga pada akhirnya mereka yang memenangkan pemilunya. Nah, dan pada hasil pemilu tanggal 26 September ini, SPD menempati posisi pertama dengan lebih dari 200 kursi parlemen. Sementara CDU menempati posisi kedua dan hasil terburuk sepanjang sejarah mereka, yakni kurang lebih hanya sekitar 24%. Partai Hijau menempati posisi yang sangat tinggi dalam sejarah mereka, yakni menempati posisi ketiga dengan suara kurang lebih sebanyak 15% dan menempati kurang lebih sekitar 150 kursi di parlemen. Diikuti dengan Partai Libertarian, FDP, lalu juga partai ekstrem kiri dan juga ekstrem kanan Die Linke dan juga dengan AfD. Aslinya partai Die Linke ini tidak berhasil masuk parlemen dikarenakan suaranya secara total di bawah parliamentary threshold atau jumlah kursi yang diperlukan untuk masuk parlemen yakni 5%. Namun dikarenakan ada klausal bahwa mereka memenangkan minimal 3 calon legislatif yang dipilih secara langsung, maka mereka diperbolehkan untuk masuk parlemen dengan sesuai jumlah kursi yang proporsional dengan jumlah suara yang mereka menangkan. Sedangkan ada satu partai yang unik di sini, yakni SSW, yang hanya bertarung di Schleswig-Holstein, yakni ini adalah partai minoritas untuk warga-warga Denmark yang tinggal di negara bagian Schleswig-Holstein dan dikecualikan dari parliamentary threshold 5% ini. Nah, untuk pertama kali dalam sejarah, mereka berhasil mendapatkan 1 kursi di parlemen Jerman. Nah, bisa dari sini bahwa tidak ada partai yang berhasil mencapai suara mayoritas agar bisa memerintah secara tunggal. Mereka harus menjalankan sebuah koalisi atau sebuah pembicaraan. Dan dipastikan ini akan berlangsung dalam waktu yang lumayan lama. Bisa berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan. Yang jelas, sekarang telah terjadi 3 kemungkinan koalisi. Yakni koalisi Partai Lalu Lintas yang terdiri dari Partai SPD, Partai Grüne, dan juga Partai FDP, merah, kuning, hijau, sama seperti lalu lintas, atau koalisi Jamaika, sama seperti warna benderanya, hitam untuk Union, kuning untuk FDP, dan juga hijau untuk Grüne. Lalu kemudian koalisi besar atau GroKo, yakni Partai CDU, CSU, dan juga Partai SPD, yang sudah sejak 8 tahun memerintah ketika sekarang Angela Merkel ini masih berada di tampuk kekuasaan. Namun bisa dipastikan bahwa koalisi GroKo pada saat ini kemungkinan besar tidak akan berlangsung dikarenakan perbedaan ideologi antar kedua partai yang kesannya pada saat pemerintahan Angela Merkel ini dipasangkan secara paksa sehingga tersisa 2 pilihan koalisi. Saat ini yang lebih disukai oleh rakyat adalah partai dengan koalisi lalu lintas, yakni merah, kuning, hijau. Dikarenakan salah satunya adalah karena pada saat partai CSU atau CDU ini, mereka sekarang ini sedang terjadi sebuah konflik internal dikarenakan satu antara lain para kandidat mereka kebanyakan juga sudah tua. Lalu kedua, ada kesan bahwa tidak ada kemajuan yang disebabkan oleh ketika CDU ini sedang berkuasa di Jerman. Lalu yang ketiga ada dikarenakan
Setelah pemilu ini, mereka masih dalam mode yang shock, mereka berusaha untuk kayak merefleksikan atau introspeksi diri mengenai apa yang salah dengan mereka, bahkan sampai saat ini terjadi konflik internal antara apakah pemimpin partai saat ini, yakni Amin Rashid, harus mundur dari kursi kekuasaan sebagai ketua umum, atau akan digantikan oleh Markusuda dan lain-lain. Yang jelas kesannya adalah seperti, karena konflik internal ini sungguh sangat rumit, mereka tuh tidak bisa berfungsi dengan optimal untuk menggunakan kekuasaannya agar mereka bisa membicarakan mengenai kemungkinan koalisi. Sehingga pada saat ini, untuk Partai Hijau dan Partai Kuning, mereka berusaha untuk lebih mendekat ke Partai Merah. Meskipun terjadi banyak sekali perbedaan pendapat atau perbedaan kebijakan di antara mereka. Nah, perbedaan paling besar ini menyebabkan mereka harus menggeser ideologi mereka adalah pada Partai Kuning atau FDP. Dikarenakan kebijakan mereka kebanyakan berdekatan dengan Partai Hitam. Di antara lain, mereka tidak ingin adanya kenaikan pajak dan juga mereka ingin hutang negara agar remnya itu ditarik. Dan permasalahannya adalah untuk Partai SPD dan juga Partai Gerindra, ini adalah suatu isu yang boleh dibilang lumayan sensitif untuk mereka dan agak susah buat mereka untuk bergeser. Namun bisa dipastikan bahwa dikarenakan ini semua koalisi sedang berlangsung, pasti ini ada beberapa kebijakan dari masing-masing partai yang harus dikorbankan untuk mencapai pemerintahan yang optimal. Namun, kalau kita bisa bilang bahwa untuk Partai Hijau dan Partai Kuning ini, mereka sekarang ada partai yang sangat populer di antara anak muda. Dikarenakan banyak yang pemilih pemula ataupun yang berada di bawah 30 tahun, kedua partai ini lebih besar suaranya jika digabung dibandingkan dengan Partai Merah ataupun juga Partai Hitam, yang kebanyakan itu dipilih oleh cenderung untuk orang-orang yang lebih tua. Sehingga untuk Partai Hijau dan Partai Kuning, tentunya ini adalah partai yang sama-sama melawan status quo atau melawan stagnasi terjadi pada pemerintahan Angela Merkel pada saat ini. Nah, permasalahannya adalah apakah pembicaraan ini akan berlangsung secara alot atau akan berlangsung secara mulus. Jika misalnya sampai tanggal 17 Desember mereka tidak bisa menelurkan sebuah pemerintah dan mereka tidak bisa memilih sebuah kandidat, maka bisa dipastikan bahwa Angela Merkel akan menjadi Perdana Menteri atau Kanselir terlama dalam sejarah Jerman setelah Helmut Kohl yang memerintah saat masih berupa Jerman Barat pada tahun 1982 hingga 1998. Nah, sekarang apa sih kebijakannya yang kemungkinan akan berdampak bagi kita di Indonesia? Antaranya satu adalah mengenai imigrasi. Bisa dipastikan bahwa mereka ini ada cenderung lebih friendly kepada para imigran, terutama bagi mereka yang ingin bekerja di Jerman sebagai Ausbildung, sebagai perawat dan lain-lain sebagainya. Mereka sangat mendukung karena mereka tahu bahwa kita di sini sedang kekurangan pekerja, maka mereka akan mempermudah jalurnya antara sama seperti yang sudah ada sekarang atau akan dipermudah lagi. Lalu yang kedua adalah mengenai kebijakan lingkungan, karena Indonesia saat ini terutama ini disorot adalah mengenai kelapa sawitnya. Karena banyak sekali hutan yang terbang di Indonesia untuk keperluan kelapa sawit, maka dipastikan, terutama jika Partai Hijau ini berkuasa, Partai Ramah Lingkungan ini bisa dipastikan akan lebih galak ke Indonesia, dan bahkan ada potensi, meskipun saya nggak bisa bilang ini mungkin 50% atau 100%, bahwa mereka akan memboikot produk kelapa sawit dari Indonesia. Kalau misalnya ada bukti bahwa produksinya tidak ramah lingkungan, atau bahkan dengan cara harus menebang pohon, sampai ada hewan seperti orang utan yang harus digusur dari rumahnya. Lalu kebijakan ketiga adalah seputar uang kuliah. Sini ditakutkan adalah contohnya di negara bagian Baden-Württemberg, di mana Partai Hijau saat ini berkuasa dengan Perdana Menterinya yang berasal dari Partai Hijau, dan mereka untuk pertama kalinya membebankan biaya kuliah bagi warga Indonesia ataupun warga luar Uni Eropa sebanyak 1.500 euro per bulan. Maka ada kemungkinan, meskipun saya nggak bisa bilang ini sekali lagi apakah ini pasti terjadi atau enggak, bahwa mereka akan membebankan biaya kepada para pelajar yang akan kuliah di sini. Dan tentunya kita semua nggak mau itu terjadi, namun dikarenakan juga Partai SPD ini juga merupakan salah satu orang yang kontra terhadap kebijakan ini, maka dipastikan ini adalah suatu kebijakan yang mungkin kecil kemungkinan akan terkabul. Sehingga jangan khawatir bagi kalian yang akan kuliah, mungkin kalian nggak akan perlu panik bahwa kejadian yang seperti terjadi di Baden-Württemberg akan terjadi di seantero negara Jerman. Nah, itu dia ada kurang lebih ulasan mengenai apa yang terjadi di Jerman pada saat ini mengenai pemilunya. Mulai dari sebelum, sesudah, dan sekarang apa yang terjadi, dan kemungkinan apa yang akan terjadi ke depannya, terutama bagi kita di Indonesia. Sekali lagi, aku berharap bahwa video ini mungkin bisa bermanfaat dan juga bisa membuka wawasan untuk kalian bahwa ternyata pemilu Jerman itu merupakan sesuatu yang seru juga, dan semoga
kita bisa ke depannya bagi kalian yang ingin lanjutkan kehidupan ke Jerman agar semua bisa lancar-lancar aja. Akhir kata, aku Heto undur diri, dan kalau misalnya suka video ini jangan lupa tekan tombol like-nya dan jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube-nya aku. Cheers!